Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Baik. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku tersayang? Alhamdulillah baik Bu, baik. Alhamdulillah baik ya. Tetap bersemangat menjalani proses pembelajaran yang meskipun harus virtual seperti ini. Semoga semangat dan kerja keras kita sekarang bisa membuahkan hasil untuk kita nantinya. Pembelajaran kita hari ini akan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk awal pembelajaran ini, Ibu akan memberikan soal pretest kepada kalian untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam pembelajaran ekonomi. Soal pretest bisa kalian klik kepada link yang sudah Ibu berikan. Ini linknya juga Ibu tampilkan di PowerPoint ini. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kita akan mempelajari tentang materi baru, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini adalah materi lanjutan dari materi kita yang kemarin, yaitu tentang inflasi, indeks harga dan inflasi. Iin bisa bantu Ibu untuk mengingat apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus. Dasarnya adalah menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, kemudian menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Lalu indikatornya menjelaskan pengertian kebijakan moneter, mendeskripsikan tujuan dan peran kebijakan moneter, mendeskripsikan instrumen, dan menganalisis dampak penerapan kebijakan moneter pada perekonomian Indonesia. Lalu tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara tepat untuk menumbuhkan sikap kerjasama cermat dan bertanggung jawab. Bukan putarkan video Ibu. Kan dua kebijakan ini itu punya suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kontraktif dan kebijakan ekspansif. Oke. Tampilkan tadi. Apa ilmu baru yang kalian dapatkan ketika melihat video tersebut? Coba Ahmad Arya Ramadan. Dari video tadi saya jadi tahu kalau ada dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Iya, ada dua macam kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Di konsep pengertian kebijakan moneter yang pertama, kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia, bank apa? Ada yang tahu? Sentral di Indonesia itu Bank Indonesia, ya betul sekali. Ya. Kemudian, yang kedua, kebijakan moneter itu dilakukan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Gitu. Yang ketiga, dengan menggunakan berbagai macam instrumen atau alat. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar menggunakan berbagai macam instrumen. Oh ya, Ibu sampai lupa untuk mengingatkan kalian absen. Jangan lupa untuk absen hari ini. Link absennya sudah Ibu share di Google Classroom, di grup WA juga sudah Ibu share. Kalian isi absennya, kemudian unduh juga bahan ajar dan LKPD-nya. Begitu ya. Kemudian sekarang kalian berkelompok sesuai dengan yang sudah Ibu berikan di LKPD untuk berdiskusi tentang materi kebijakan moneter ini. Nanti setelah kegiatan diskusi, kalian akan mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan ini. Mengerti?
Untuk perwakilan kelompok 1 oleh Dewi Amina, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang tujuan kebijakan moneter. 1. Menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Apabila bank sentral mampu mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka akan tercipta stabilitas ekonomi. 2. Menjaga stabilitas harga. Pengaturan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter dilakukan agar tingkat harga bisa relatif stabil. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja agar bisa menurunkan jumlah pengangguran. Baik, sudah presentasi dari kelompok 1. Sekarang adakah pertanyaan? Bagaimana kebijakan moneter dapat digunakan meningkatkan kesempatan kerja? Siapa yang mau membantu menjawab dari kelompok 1? Coba, bisa tidak menjawab tentang pertanyaan dari Dwi? Ovi, ya? Saya, Bu. Silakan, Ovi. Karena kalau kebijakan moneter bisa diciptakan kestabilan ekonomi, maka kestabilan kerja akan meningkat. Iya, baik. Jawaban Ovi sudah benar. Ibu tambahkan di sini kebijakan moneter itu bisa meningkatkan stabilitas, menjaga stabilitas ekonomi. Kalau misalnya kestabilan ekonomi sudah terjaga, maka nanti akan mengundang para investor untuk menginvestasikan uangnya ke negara kita. Kalau investasinya sudah ada banyak, nah nanti uang-uang investasi tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan produksi. Kalau misalnya produksinya sudah meningkat, itu akan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengerjakan output produksi itu, sehingga bisa meningkatkan kesempatan kerja. Gitu. Sudah paham ya? Kemudian kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar apa sih? Agak tidak terdengar ya. Jadi Ibu bantu di sini kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar menggunakan berbagai macam instrumen. Baik, jangan lupa dikerjakan tugasnya yang sudah Ibu berikan di LKPD dan jangan lupa juga untuk mempelajari tentang materi pembelajaran untuk minggu depan, yaitu tentang kebijakan fiskal. Terima kasih untuk telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, menambah ilmu kita dan menjadi barokah untuk kita. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Tetap semangat dalam menjalani proses pembelajaran ini. Tetap kemana-mana, kalau misalnya harus keluar harus pakai masker ya, jangan dilupakan maskernya. Semoga kita semua selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo guys.